Masih bersama sahabat Mando Iban dimanapun berada. Kita sedang melakukan perjalanan bersama Pangkalong Jilah. Dek ganteng bang, dek ganteng. Daya ganteng. Mando Iban. Yes. Ini Mando Iban bang untuk akun channel itu kita. Halo guys, sahabat Mando Iban dimanapun berada. Kembali lagi berjumpa bersama saya Mando Iban. Saksikan terus perjalanan kita membumi bersama Panglima Jilah. Pada saat ini kita sedang berada di salah satu atau satu-satunya batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Saksikan perjalanan kita pada hari ini membumi bersama Panglima Jilah. Wow. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengak Kak Jabata. Sedang bersama pasukan merah Tario Borneo Bangkuli Rajang. Sedang wisata rohani di batu terbesar di dunia di Kabupaten Sintang, Bukit Kelam. Sapa lo, sahabat Mando Iban. Luar biasa. Patung ciri khasnya Kampung Dayak yang ada di wisata Bukit Kelam. Pastikan terus perjalanan kita membumi bersama Mando Iban. Kita akan lanjutkan ke atas. Sahabat Mando Iban, masih ada rusa di wisata rohani Bukit Kelam. Ini adalah rusa yang dipelihara alam Kalimantan, menyediakan segalanya yang patut kita jaga. Jangan hilang ditelan oleh zaman. Zaman boleh berubah, tapi adat, budaya, dan tradisi harus tetap terjaga sampai kapan. Jadi pada saat ini kita sedang berada di Bukit Kelam, di wisata rohani Bukit Kelam bersama Panglima Jilah. Sedang ada sesi-sesi foto. Terus ikuti perjalanan kita bersama Mando Iban membumi bersama Panglima Jilah sampai ke seluruh penjuru tanah Borneo. Sukses. Yes. Kurang rata, plus pas harus rata, harus rata. Rata. Para wartawan, para sama-sama nengok bukit. kameramen sangat luar biasa. Jangan lupa like dan subscribe Mando Iban. Sekalian ada dengan PAC. Luar biasa. Sep Effendi Buhing. Sep Laman Kinipan. Halo sahabat Mando Iban dimanapun berada, disinilah sosok-sosok penjaga Bukit Kelam. Bisa lihat maju kamera. Penjaga Bukit Kelam yang ada di Bukit Kelam. Ya inilah dia, penjaga wisata rohani Bukit Kelam, batu terbesar di dunia. Saksikan terus perjalanan kita. Halo sahabat Mando Iban yang masih setia menemani kita sampai pada saat ini. Kita sedang berada di jalan wisata rohani. 14 perhentian Tuhan Yesus disalibkan. Sana ada patung penyaliban sebagai simbol orang Katolik, Kristen. Saksikan terus perjalanan kita membumi sampai ke pelosok penjuru tanah Borneo.
Halo bro, sahabat Mandau Iban dimanapun berada. Kita masih berada di Bukit Kelam. Bumi terus kita menyuduh wisata Bukit Kelam Sama orang ganteng. bersama Dayak Ganteng. Ganteng sih enggak, cuma kawan dukun. Ganteng sih enggak, kawan dukun banyak. Kadang-kadang menjadi dukun. Oh sahabat Mandau Iban dimanapun berada, pada saat ini kita sedang bersama salah satu penjaga batu Bukit Kelam di wisata rohani. Bisa perkenalkan namanya dengan sahabat Mandau Iban? Sudah diperkenalkan. Ini namanya Stepanus, penjaga wisata Bukit Kelam yang ada di Bukit Kelam, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jadi untuk sahabat semua, jika ingin berkunjung ke sini silahkan temui Beliau di Sungai Lais. Sungai Lais ya. Kalau ke Kelam belum datang ke Sungai Lais, belum datang ke Kelam. Oke, mantap, luar biasa. Alamatnya? Alamatnya di Sungai Lais. Oh, Sungai Lais ya, Sungai Lais. Oke. Sukses Pak ya. Sukses. Mantap. Pak Stepanus. Ya. Ini kan bapaknya penjaga Batu Kelam. Ya. Batu Kelam, kalau yang dikenal dunia kan Bukit Kelam. Bukit Kelam. Ini satu-satunya batu terbesar di dunia, ya kan? Menurut sejarah cerita dongeng yang ada di Kabupaten Sintang. Mantap. Galung-galungan kita sedang istirahat siang bersama para penjaga makhluk penjaga Bukit Kelam. Kalau aku bilang Mandau Iban, sambut yes ya. Mandau Iban, yes. Mantap. Oke, Pak Stepanus, tadi tentang sejarah umumnya Bukit Kelam udah kita bahas. Sekarang saya ingin bertanya dengan Anda selaku yang dituakan, yang menjaga wilayah wisata rohani dan sekitarnya, bagaimana pandangan Bapak tentang adat istiadat, budaya dan tradisi khususnya orang Dayak dengan perkembangan zaman di era modern? Ya, karena kita lihat kan sekarang banyak orang bicara adat budaya tapi tidak tahu arti dan maknanya. Ada juga hutan kita juga semakin hari semakin habis dibabat. Jadi bagaimana istilahnya pandangan umum Bapak terhadap hal ini? Kalau aku secara pribadi mewakili suku bangsa kita Menua, kita Dayak, aku berpandangannya itu sangat mudah sebenarnya dibaca. Mulai hari tuai kita coba ngajar adat dan budaya, ngajar budaya dan adat begitu sebaliknya. Tapi sampai hari ini ngau perkembangan teknologi yang bisa kita itu ngelupa ke budaya diri kita lupa. Kita gagah ngamik budaya yang datang dari luar. Nah, lalu budaya diri model berkumpang berpentek kita lupa. Model adat gawai kita lupa. Yang coba gawai adat kita coba bisik karena main untuk diganti ngau keba disco, keba musik dangdut. Jadi berkejengkak anak usia anak mereka. Kalau coba kita panggil gawai orang, dia bisik bekam pemali. Untuk kalau kita panggil orang bisik organ, bisik band, hanya tinggal nanti. Jadi seiringan jalan teknologi pun berkembang, kita yang lupa adat budaya diri. Medak manau kita yang teki. Nah, sementara ciri khas kita yang Menua. Lalu itu kita diantam orang luar, diantam penatai. Nah, jadi tidak seberang ngantam kita. Dan nyamai dengan orang Dayak. Budaya Dayak tuh gila ngirup, gila mabok. Padahal kita itu mabok minum kita waktu gawai. Itu yang kena. Jadi pesan-pesannya untuk generasi milenial kata orang kerja. Jadi pesan aku ngabala kaban-kaban muda, anak-anak muda, generasi kita. Tolong dijaga adat istiadat kita Menua. Pertama tadi gawai Dayak kita harus jaga lestarikan. Oh dia berpasa bempama ngosong orang tuai harus diperhatikan. Hutan tetap kita jaga ya. Hutan, masalah hutan itu harus kita tuh mulai dari itu harus harga mati. Anang lagi kak nyerah ke sawit. Karena nama kebiak kami ini andai bisik banyak dalam 3 kali setahun. Itu mampu 5 kali setahun. Itu karena nama rimaknya be. Hutan di dibabat ya. Lalu orang pitu nama merintah nyalah kita. Dayak Buma
nyuka kabut. Kami keliak ndai galak bisi kabut, kita ikhlas. Ya. Buma Dayak ndai galak bisi kabut. Nah pituk baru bisi kabut. Kena nama terima kita habis kayu kita nyau ke bukit langit kita ada penguliang kurang ngau kebaik sa nanam sawit. Jadi mulai untuk generasi muda Dayak harus sadar. Karena nama kalau bukai kita sapagi, ya. Tinyaga kebemuan kita. Kalau bukai kita entai bisi agi, kalau entai itu temaya agi. Kalau bukan kita yang menjaga adat budaya dan tradisi serta hutan dan isi-isinya, siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Jadi sahabat Mando Iban, Pak Stefanus ini menggunakan bahasa Dayak daerah yang ada di Kabupaten Sintang. Jadi yang pengen tahu arti translate-nya silahkan DM kita, komentar kita di bawah. Dan jangan lupa subscribe, gratis. Subscribe itu gratis guys, jangan lupa ya. Ikuti terus perkembangan channel kita, melestarikan adat budaya dan tradisi, mengangkat kembali sejarah-sejarah, khususnya sejarah adat orang Dayak, sehingga dapat dikenal dan dapat dijaga sampai kapanpun. Terima kasih. Tuhan memberkati. Adil Katalino, Bacuramin Kak Sauga, Basengat Kak Jubata, Betungkat ke adat bahasa, berpegai ke pengatur perkara. Saya selaku Ketua Tariu Borneo Bangkuli Rajang, Mangku Kabupaten Sintang, ingin menghimbau seluruh masyarakat adat Dayak bahwa Dayak harus bisa menjadi pemimpin di tanahnya sendiri dan bukan menjadi penonton di tanahnya sendiri. Dayak harus bermartabat, Dayak harus bersatu. Ingat persatuan yang kita pentingkan, dan ketika kita bersatu, disitulah kita akan menjadi benteng pertahanan masyarakat adat Dayak. Selanjutnya juga kita kembali untuk menggali semua sejarah Dayak supaya Dayak bisa dianggap pemilik dan menjadi tuan di tanahnya sendiri. Dan ingat, kita menggali sejarah, kita harus sadar bahwa kita adalah orang yang beradat. Kita harus menjaga adat istiadat kita sebagai orang Dayak. Seperti peribahasa ataupun salam dari kita, betungkat ke adat bahasa, berpegai ke pengatur perkara. Dan ingat, agi hidup, agi ngelaban. Sep Tariu Borneo Bangkuli Rajang, Kabupaten Sintang, setanah Dayak, di bawah komando Pangalangu Jilah. Saya sedang bersama Bang Yusak, Panglima Perbatasan. Inilah sosok beliau. Dia menyatakan sikap bersama Pangalangu Jilah ya. Siap? Siap. Mendayakkan Dayak menjadi pemimpin di tanah sendiri. Siap? Siap. Sahabat Mando Iban dimanapun berada, pada saat ini di Kelam kita sedang bersama Mangku Pamane, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Beliau akan sedikit memberikan tentang adat budaya Dayak yang ada di Kalimantan. Adil Katalino, Bacuramin Kak Sauga, Basengat Kak Jubata. Harus. Sebagai orang Dayak, jati diri kita adalah Dayak. Apapun agama kita, dari mana asal kita, warna rambut kita terlahir sebagai orang Dayak, darah Dayak, maka itulah jati diri kita. Kemudian sekali lagi, siapa lagi yang akan mengembangkan adat budaya kita kalau bukan kita? Mengharapkan orang lain tidak mungkin. Kalau bukan sekarang, kapan lagi ya? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Luar biasa. Adil Katalino, Bacuramin Kak Sauga, Basengat Kak Jubata. Harus. Adil Katalino, Bacuramin Kak Sauga, Basengat Kak Jubata. Baik, kita sebagai orang Dayak jangan pernah malu mengaku Dayak, karena kita harus bangga. Berdirinya sebuah negara itu berawal dari budaya, kemudian ada budaya, ada suku kemudian dibentuklah menjadi sebuah negara. Maka itu kita sebagai orang yang beradat, yang memiliki budaya harus mempertahankan hingga abdi raganya. Karena orang yang tanpa identitas budaya, maka ibarat kayak pohon tanpa akar, dia kena angin bisa runtuh. Nah, banyak pengalaman di mana-mana pun, di dunia manapun, hilangnya sebuah suku karena memang tidak memiliki adat budaya lagi. Maka itu kita bangga sebagai orang Dayak yang hari ini masih berpikir untuk mempertahankan budaya itu. Maka harapan saya kepada generasi muda, teruslah untuk mempertahankan adat budayamu, walaupun itu dianggap sebagai hal yang kuno, hal yang jauh dari modernisasi,
tapi itulah warisan dari leluhur yang hari ini masih berdiri kokoh. Nah, kalau bukan kita lagi, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu penting. Ya, tetap semangat, jaga kekompakan, jaga kekuatan, dan jadilah pemimpin di tanahnya sendiri. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Ya, kita sebagai anak Dayak harus berpikir ke depan. Ya, mulai dari daerah kita harus berkuasa. Ya, Dayak harus bisa menjadi tuan di tanah sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mulai dari daerah kita, Dayak harus bisa menjadi tuan di negara ini. Sukses semua. Oh, jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube-nya Mandau Iban. Mantap. Ini pesan saya, jangan lupa subscribe channel Mandau Iban. Mandau Iban. Yes.